also. Oh, Lian started. Okay. So, Emil, can you start now? And I will start Yes, mine I too. am recording it. On this computer. All right. Good evening. Let's continue with our ACI. Selamat malam semua. Mari kita mulai dengan kelas ACI 2. Okay. Okay, cool. Okay, so we covered basically ACI 2 pada dasarnya ini kelas yang sangat besar, ada 10 kelas. Kita sudah membahas kelas tentang arti dari perlindungan. Apa yang dimaksud dengan mencari perlindungan? Ada 2 ditambah 1 bagiannya. Apa aja yang kedua dan apa aja yang 1? Yang 2 adalah ketakutan dan rasa percaya. Takut apa? Takut pada banyak hal. Takut untuk tidak bisa mengendalikan semuanya. Percaya bahwa seseorang di luar kita dapat membantu kita. Itu adalah 2 definisi utama dari 2 ditambah 1. Jadi makhluk yang bisa membantu kita ada 2 ditambah 1. Itu adalah 3 jangkauan. Ada jangkauan yang kecil, takut untuk dilahirkan di dunia yang lebih rendah, yaitu di neraka, kemudian dunia hantu dan dunia binatang. Dan mereka percaya bahwa 3 permata dapat membantu kita untuk bisa mencapai kelahiran yang lebih tinggi. Di sini kita bicara tentang perlindungan yang utama. Tapi kalau perlindungan yang biasa, kita mencari perlindungan pada hal-hal biasa seperti uang, hubungan. Kalau di Indonesia kita sebutnya KKN ya. Kita mencari perlindungan kepada KKN. Maaf, yang di Vietnam mungkin ada tidak tahu apa yang dimaksud dengan KKN. Kemudian jalan tengah. Rasa takut untuk tidak bisa keluar dari roda kehidupan, dari roda penderitaan. Tentu saja mereka percaya bahwa 3 permata ini bisa membantu mereka untuk keluar dari itu. Perlindungan yang tertinggi ketakutan yang tertinggi adalah tidak mampu membuat dirinya dan orang lain keluar dari roda kehidupan. Jadi di sini ada keinginan untuk menolong diri sendiri dan juga menolong orang lain. Dan tentu saja berharap bahwa yang 3 permata akan mampu membantu mereka. Dan itu adalah 5 dari perlindungan yang luar biasa. Jadi ada 3 jangkauan. Terus ada perlindungan dari penyebab dan ada perlindungan dari hasil. Jadi kita mencari perlindungan kepada Buddha. Itu adalah untuk perlindungan kepada yang penyebab. Kalau yang perlindungan kepada hasil, ada yang ingat kemana? Itu tadi bahasa Tibetnya.
kita mengambil perlindungan kepada diri kita menjadi Buddha di masa depan. Suatu saat kita akan menjadi Buddha. Pada saat kita menjadi Buddha, diri kita yang menjadi Buddha di masa depan memiliki maha pengetahuan dan kita berlindung kepada itu. Sehingga kita bisa mengambil perlindungan kepada diri kita nanti yang telah menjadi Buddha. Sekarang kita lihat kelas yang ketiga dan keempat hari ini. Di kelas 3 kita akan bicara tentang Teacher, sorry to remind, we haven't made the mandala. Oh yeah, it's here. All right, it's coming. Thank you. It's coming. Diingatkan tadi kita belum melakukan mandala. Terima kasih sudah diingatkan, ada di sini. Ini kita bicara tentang kelas 3 dan kelas 4, sesi 3 dan sesi 4. Siapa yang akan membantu untuk mengucapkan mandala? Let's make a mudra and read all together. Mari kita melakukan posisi mudra dan membaca sama. Saksi Juksi Mentok Tra Rirap Lisi Yingde Kempati Sangye Sintu Mikte Uwargi Roku Namdak Singwa Shop Idam Guru Mandalakan Tarami Sangye Judang Toksi Nam Jamju Padu Dap Suci Daki Jungyen Kipe Sunam Ki Dap Dura Pencir Sangye Jupar So Sangye Judang Sokti Joknam La Jangju Badu Datni Suci Daki Jungyen Kyupe Suknam Ki Rola Pencir Sangye Jupar Sok Sangye Jukdang Sokhi Joknam La Jangju Badu Datni Kyap Suci Daki Jungyen Kipe Shunam Ki Rola Pencir Sangye Drupar Shok. Okay, thank you. So there is Baik, terima kasih. Ada penerjemahan. Ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Kita coba lihat. Kita menawarkan mandala di sini, mempersembahkan mandala. Ada bumi yang besar yang diisi oleh bau dari dupa dan diselimuti oleh bunga. Ada gunung yang agung, ada 4 benua menggunakan permata yang berasal dari matahari dan bulan. Di dalam pikiran saya membuat mereka menjadi surga dari Buddha dan mempersembahkan itu semua kepada Anda. Jadi harapannya adalah dengan mempelajari yang akan kita bahas malam ini, itu akan membantu Anda untuk mencapai surga seorang Buddha. Jadi kita akan mengalami dunia yang murni. Nah, ini disebut dengan versi singkat dari persembahan mandala. Di sini kita bicara tentang perlindungan dan bodhicitta.
ucapkan 3 kali. Saya meminta perlindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai saya mencapai pencerahan. Dengan kekuatan dari kebaikan yang setelah saya lakukan dalam memberi dan selebihnya. Di sini kita bicara tentang mendengarkan. Kita mendengarkan Dharma. Maaf sebentar ya. So the first part is the refuge to the 3 jewels. The second part is the bodhicitta, right? So I always like to mention this. When we learn what we learn in ACI 1, we learn the 3. Apa yang kita pelajari di sesi ACI 1, kita bicara tentang 3 jalur utama. Kita belajar tentang 3 jalur utama dalam setiap apapun yang kita lakukan untuk mencapai pelepasan yang akan membawa kita kepada perlindungan, dan kemudian kita melihat bodhicitta dan kita akan memiliki pandangan hidup yang benar. Jadi menetapkan niatan kita atau intention akan membawa kita menjadi bodhicitta. Di sesi yang ketiga, kita akan bicara tentang definisi singkat dari keinginan. Keinginan seorang bodhicitta. Kita belajar untuk mencapai keberhasilan yang utama, yaitu pencerahan. Dan kemudian kita belajar dari mana asalnya, definisi yang singkat. Kemudian kita memahami kata semkeh yang mengacu kepada 3 jenis dari harapan atau keinginan untuk pencerahan. Di sini kita bicara tentang pikiran yang utama dan fungsinya. Pada saat Anda mengambil perlindungan, kita seperti mendapatkan asuransi. Jadi kita benar-benar terlindungi. Ini merupakan pembukaan yang baik. Jadi mencari perlindungan itu adalah seperti kita mendapatkan asuransi. Tapi kalau Anda tidak memahaminya, itu tidak akan bisa melindungi Anda. Mungkin Anda tahu bahwa kita mencari perlindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, tapi kalau Anda tidak memahaminya, itu tidak akan ada gunanya gitu kalau Anda masih menyalahkan orang lain atau Anda masih marah. Jadi kita perlu memahami apa itu artinya. Sehingga dengan demikian polis asuransi kita itu akan bisa melindungi kita. Tapi kalau kita cuma mengucapkan doa perlindungannya tapi tanpa memahami artinya, itu nggak ada gunanya. Jadi coba kita bahas lagi, kita ulang lagi. Kita kemarin bicara tentang permata Buddha. Di sini yang pertama adalah tidak ada penyebabnya, artinya tidak berubah. Dan karena tidak berubah, jadi tidak ada penyebab dan tidak ada akibat. Tapi bagaimana kita menjadi Buddha? Kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan dan kebijaksanaan. Dan sifatnya spontan. Setiap saat Anda siap, Anda akan menjadi Buddha. Dan Sang Buddha akan muncul di depan Anda. Dan tidak bisa diwujudkan dengan cara yang lain. Tidak ada cara lain. Hanya ada 2 cara, keperbuatan baik dan pengumpulan dari kebijaksanaan.
Mereka tahu kemana harus pergi. Mereka memiliki rasa cinta kasih atau bodhicitta, dan kemudian punya kemampuan untuk mengajarkan, artinya sangat kuat, sangat dahsyat untuk mengajar, untuk membantu kita. Tetapi tentu saja tidak mengubah bibit kita untuk kita. Dan mereka memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan kebutuhan orang lain untuk bisa keluar dari penderitaan. Coba kita ulang lagi. Ada 4 jalur kuno untuk mencapai kebudayaan, yang yaitu ada cara Mahayana dan Hinayana. Hinayana juga disebut Theravada. Jadi kalau yang Hinayana itu yang dari selatan, penyebaran dari selatan, sementara Mahayana adalah penyebaran dari utara. Dari yang paling dasar, jadi yang Hinayana terdiri dari 2 jenis pengajaran dasar. Yang pertama adalah Abhidhamma dan yang kedua adalah Sautantrika. Ini pengajaran Buddha dari lingkaran roda kehidupan yang pertama. Beliau mengajarkan konsep Abhidhamma. Gagasan tentang kekosongan di sini sesuatu yang tidak berubah sendiri dan tidak tergantung. Jadi di sini kebersamaan itu adalah tidak mungkin. Jadi itu adalah konsep dari kekosongan, yaitu sebab dan akibat. Sesuatu adalah tidak mungkin kalau tidak ada penyebabnya. Jadi sesuatu itu nggak mungkin kalau tidak berubah sendiri dan tidak tergantung. Kalau yang selanjutnya itu adalah kelas sutra, mazhab sutra atau logika. Jadi kekosongan adalah sesuatu yang bisa berdiri sendiri dan hadir dengan cara yang sangat signifikan. Jadi kekosongan adalah sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Di sini kita bicara tentang sebab dan akibat. Kemudian kita mulai belajar tentang Mahayana, yaitu cara berpikir sendiri. Kita bicara di sini yoga cara atau cita matra. Di sini bicara hanya pikiran, ya, mind only. Jadi kekosongan adalah sesuatu yang bisa terjadi karena ketidaksengajaan. Jadi keberuntungan Anda untuk bisa dapat lotre, semuanya artinya kosong atau artinya tidak mungkin. Atau sesuatu yang datang dengan julukannya sendiri. Sesuatu ada karena kita memberinya julukan. Dan akhirnya kita bicara tentang jalan tengah. Ada yang jalan tengah yang tinggi dan jalan tengah yang lebih rendah. Yang lebih rendah, jalan tengah yang lebih rendah itu adalah mazhab yang independen. Kekosongan sesuatu adalah yang tidak 50% datang dari saya dan tidak 50% datang dari dirinya sendiri.
Jadi artinya tidak mungkin 50% untuk sesuatu yang tidak datang dari saya 50%-nya dan 50% lagi tidak datang dari dirinya sendiri. 50% from its side and 50% from me. Jadi nggak mungkin ada sesuatu yang 50% datangnya dari saya dan 50%-nya lagi dari dirinya sendiri. Dan kemudian dan kalau jalan tengah yang lebih tinggi mengatakan bahwa segala sesuatu itu datang dari bibitnya. Dan ini ada 4 mazhab dalam ajaran Buddha kuno. Dan ini diajarkan di ACI 2. Coba tolong diingat ini ya. Sekarang kita akan bicara tentang definisi panjang dari bodhicitta. Ada 2 bagian. Bagian 1. Bagian 1. Kesadaran mental secara umum yang merupakan bagian dari jalan yang lebih besar. Jalan yang lebih besar ini maksudnya adalah Mahayana. Yang tujuannya adalah mencapai pencerahan total demi kebermanfaatan orang lain. Dan kemudian diikuti oleh keadaan pikiran yang berhubungan dengan kepentingan banyak orang. Kemudian yang bodhicitta, definisi bodhicitta yang bagian 2 merupakan pengetahuan yang berasal dari jalan yang lebih besar, yang merupakan pintu untuk memasuki jalan hidup yang lebih besar, dan merupakan bagian dari pembagian dari kegiatan dan tujuan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa coba kita dalami lebih jauh. Jadi bodhicitta memiliki 2 bagian. Yang pertama adalah kita ingin mencapai kebuddhaan, dan yang kedua adalah kita ingin membantu orang lain. Kita ingin mencapai kebuddhaan supaya kita bisa membantu orang lain. Tentu saja ada definisi yang lebih singkat, yaitu keinginan untuk mencapai pencerahan demi kepentingan orang lain. Yang definisi singkat itu diberikan oleh Maitreya, sementara yang definisi panjang diberikan oleh Buddha. Dan Maitreya membuat komentar buku tanggapan terhadap buku yang diterbitkan oleh Buddha. Ini merupakan definisi singkat. Sekarang ada beberapa bagian yang ingin kita dalami. Jadi kesadaran mental yang utama. Kenapa kita sebut utama? Kenapa kita sebut kesadaran mental? Jadi di sini kita bicara tentang mental yang utama, dan kemudian maksudnya pikiran yang utama, dan fungsi dari pikiran tersebut. Dan di sini kita bicara tentang keinginan untuk menjadi bodhicitta, yaitu untuk mencapai pencerahan, dan keinginan untuk membantu semua makhluk hidup. Dan bentuk singkat ini suka dipakai oleh teacher Connie. Ada 2 bagian di sini. Jadi yang pertama adalah mencapai pencerahan untuk menjadi seorang Buddha, dan yang kedua adalah untuk membantu orang lain. Tapi kita nggak bisa
mendapatkan keduanya. Karena itu yang bodhicitta harus menjadi pikiran yang utama. Karena fungsi pikiran kita hanya bisa mencerna keinginan untuk mencapai pencerahan atau keinginan untuk membantu orang lain. Jadi kita harus pilih salah satu. Sehingga yang pikiran yang utama supaya pikiran kita bisa mencerna dua pikiran yang berbeda itu secara bersamaan. Makanya kita perlu punya kata pikiran utama supaya yang dua bagian itu bisa jadi satu. Karena itu kata mental atau kata pikiran yang pertama adalah kata utama, dan yang selanjutnya kita menyebut kata mental atau pikiran, karena itu mencakup dua-duanya, yaitu keinginan untuk mencapai pencerahan dan keinginan untuk membantu makhluk hidup lainnya. Kalau cuma salah satu itu bisa membingungkan ya. Di sini kesadaran secara mental dan kesadaran ini juga bisa mengacu kepada indera fisik kita. Jadi orang yang belum tercerahkan itu kita perlu menggunakan kata mental ya atau pikiran. Sehingga tidak dibingungkan dengan kesadaran yang lainnya. Dan kita perlu menempatkan di situ berasal dari cara hidup yang lebih besar. Karena Sugeng, di sini bodhicitta yang berasal dari batang tebu. Kita bicara tentang batang tebu, artinya tidak spontan. Dalam Tibet digunakan kata batang tebu karena maksudnya itu hanya mencakup kulitnya aja, bukan hal yang sebenarnya. Karena batang tebu itu kosong di dalamnya. Hal ini terjadi pada saat kita memiliki bodhicitta hanya dalam kata-kata tapi tidak dalam pikiran kita. Jadi kita mau menghapuskan semua itu, menyingkirkan semua itu. Tapi batang tebu, pendekatan batang tebu ini ya awal yang baik. Sebelum Anda benar-benar memiliki bodhicitta, Anda harus mengucapkannya dulu. Saya ingin menjadi bodhicitta. Saya sebutnya doa. Saya berdoa supaya saya bisa mencapai bodhicitta. Saya berkeinginan untuk menjadi bodhicitta. Tapi kita tidak mewujudkannya dalam tindakan. Nah, itu namanya jadi bodhicitta batang tebu. Nah, kita harus menyingkirkan yang bodhicitta batang tebu tadi. Yang keempat ada kata total. Jadi di sini ada 3 jangkauan, ada 3 keinginan untuk mencapai pencerahan. Yang jangkauan yang lebih kecil. Mungkin jangan sebut jangkauan, agak membingungkan. Kita mungkin bisa bilang 3 cabang dari keinginan untuk mencapai pencerahan. Yang pertama itu adalah pendengar, yang kedua adalah Buddha yang menjadikan dirinya sendiri Buddha, dan kemudian cara hidup yang lebih besar. Siapa yang disebut dengan pendengar? Yaitu makhluk yang telah keluar dari roda kehidupan, dari roda penderitaan. Yang sudah berhasil keluar dari roda penderitaan. Dan tidak lagi memiliki emosi negatif. Kita menyebutnya arhat. Kita sebut pendengar karena mereka dapat mendengarkan pengajaran,
mereka dapat memberi pengajaran tapi tidak mempraktekkan ajaran itu sendiri. Mereka mempraktekkan dengan baik untuk beberapa aspek, makanya bisa keluar dari roda penderitaan, dan mereka mampu menyingkirkan semua emosi negatif. Orang yang menjadikan dirinya Buddha adalah makhluk yang bisa menjadi arhat tanpa seorang guru. Saya kadang membayangkan 2.500 tahun yang lalu pada saat Buddha memberi pengajaran, orang-orang itu menjadi arhat di saat itu juga. Kalau Anda membaca sutranya, pada saat Buddha mengajarkan di beberapa tempat 2.500 tahun yang lalu, semua orang-orang itu menjadi arhat. Terus apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak menjadi arhat? Tapi setidak-tidaknya mereka sudah menanam bibitnya, dan sehingga dalam kehidupan mereka, dalam beberapa kehidupan yang mereka lalui, mereka sudah menemui beberapa guru yang bisa mengajarkan mereka, sehingga di kehidupan yang terakhir, akhirnya mereka menjadi arhat. Nah, ini jalur yang kedua. Yang jalur yang ketiga, yaitu jalur Mahayana, yang akan membawa kita kepada pencerahan untuk mencapai kebuddhaan. Jadi arhat intinya adalah nirwana, dan itu menyingkirkan dua keinginan yang lebih rendah. Ini ada 3 definisi, yaitu pendengar, orang yang menjadikan dirinya Buddha, dan jalur yang lebih besar. Kemudian tambahkan untuk kemanfaatan orang lain. Jadi keinginan seorang pendengar dan orang yang menjadikan dirinya Buddha adalah jenis pencerahan yang mereka cari. Tapi pada saat Anda menyebutkan cara yang lebih besar atau Bodhisattva Way, itu mereka menginginkan agar semua itu manfaatnya untuk orang lain, dan agar manfaatnya juga untuk orang lain. Dan tentu saja dengan menambahkan kata untuk kebermanfaatan bagi orang lain, ini merupakan bodhicitta dengan cara yang lebih besar, yang akan membawa kita kepada pencerahan secara penuh. Jadi ini kelas 3, kita sudah menyelesaikan kelas yang sesi yang 3. Kita bisa tanya jawab. Boleh bertanya kalau ada, silahkan. Ini ada pertanyaan untuk PR. Kita coba baca secara pelan-pelan. Coba beri definisi secara terperinci dari jalan yang lebih besar untuk mencapai keinginan terhadap pencerahan. Di sini kita bicara tentang kesadaran mental yang utama. Di sini kita bicara tentang pikiran yang utama. Kita bicara tentang mental karena bukan kesadaran secara fisik. Jadi di sini kesadaran mental yang merupakan bagian dari cara hidup yang lebih besar, karena berfokus pada mencapai pencerahan secara sempurna untuk kepentingan orang lain, dan juga diikuti oleh kondisi pikiran yang mendukung. Dan ini keinginan untuk mencapai pencerahan yang total. Yang kedua merupakan pengetahuan yang merupakan bagian dari cara hidup yang lebih besar, yang menjadi pintu untuk memasuki cara hidup yang lebih besar. Dan termasuk dalam
kegiatan sampingan dari dua pandangan dan kegiatan yang dua tadi. Keinginan ini untuk mencapai pencerahan mencakup dari pandangan dan kegiatan. View di sini maksudnya pandangan di sini maksudnya adalah doa. Kemudian yang aktivitas itu maksudnya adalah dipraktekkan. Pada saat kita bicara tentang bodhicitta, kita bicara tentang cara hidup bodhisattva. Kita mengucapkan sumpah bodhisattva. Jadi sumpah bodhisattva kita bisa ambil dalam bentuk doa atau dalam bentuk tindakan. Arya Nagarjuna menyarankan kita untuk mengucapkan sumpah itu dalam bentuk doa sebelum kita melakukannya dalam bentuk tindakan. Ini membuat niatan kita menjadi lebih kuat. Tapi ada orang yang ingin melakukannya bersamaan, ya nggak apa-apa. Mungkin Anda pernah mengambil sumpah ini sebelumnya, di kehidupan Anda yang sebelumnya, dan Anda ingin melanjutkannya, silahkan. Kita mengatakan bahwa sumpah bodhisattva akan mengikuti kita selamanya ke kehidupan kita yang selanjutnya. But if we keep on mending the broken vows, we will carry these vows in all our future lives, right? Jadi kalau kita pernah melanggar sumpah itu dan kemudian kita terus memperbaiki sumpah itu akan terus mengikuti kita sampai kehidupan selanjutnya. Dan oleh Maitreya, definisi yang lebih singkat dari cara hidup yang lebih besar, keinginan untuk mencapai pencerahan adalah keinginan untuk mencapai pencerahan sempurna demi kemanfaatan orang lain. Di sini disebutkan bahasa Tibetnya oleh teacher Sugeng. Itu kita bicara tentang pencerahan di kalimat yang pertama. Di sini kita bicara tentang jalan hidup yang lebih besar. Di sini kita bicara besar, Tekchen. Dan kemudian definisi yang lebih singkat, ini diucapkan bahasa Tibetnya. Shendun Chir, Yang Dak Zok Pe, Jang Chupdu. Yeah. Samkepa means the wish to achieve. Di sini kita bicara tentang keinginan untuk mencapai pencerahan yang sempurna. Keinginan untuk mencapai pencerahan untuk kepentingan orang lain. Di sini kita bicara tentang manfaat buat orang lain. Yang dak zokpa means total enlightenment. Di sini kita bicara tentang pencerahan yang sempurna atau pencerahan sepenuhnya. Untuk mencapai pencerahan yang sempurna demi kepentingan orang lain. Itu adalah definisi yang lebih panjang. Apa yang bukan keinginan untuk mencapai pencerahan, tapi kita bisa salah memahaminya. Apa itu? Di sini kita bicara tentang keinginannya itu sendiri yang merupakan pemikiran utama dan bukan merupakan
consciousness and not a specific mental function. Not mental function because bukan merupakan fungsi mental. Jadi keinginannya itu sendiri harusnya memiliki dua fungsi mental, yaitu yang pertama adalah untuk mencapai pencerahan dan yang kedua adalah untuk menolong makhluk lain. Jadi kalau keinginannya itu sendiri menjadi merupakan bagian yang utama, nah itu mungkin bukan merupakan fungsi mental, karena kalau kita bicara tentang fungsi mental ada dua bagiannya, yaitu yang dua bagiannya adalah yang pertama adalah keinginan untuk mencapai pencerahan dan yang kedua adalah untuk kepentingan makhluk lain, demi kepentingan kebermanfaatan makhluk lain. Di sini ada kata cowar. Kenapa kita harus menggunakan kata mental? Karena di sini bukan kesadaran secara fisik ya, secara indera fisik dari makhluk yang tercerahkan. Kenapa kita harus kenapa kita harus menyebutkan keinginan yang murni terhadap pencerahan? Tapi di sini ada yang disebut dengan pencerahan yang seperti batang tebu. Nah, di sini karena di sini kayak disuruh orang. Jadi gurunya bilang, "Oh, kamu harus menjadi bodhisatwa." Nah, itu kan berarti kayak disuruh orang lain. Harusnya itu datang dari dirinya sendiri. Tapi ini bagus sebagai permulaan. Sehingga pada saat Anda benar-benar mengembangkan keinginan yang murni untuk mencapai pencerahan, nah itu Anda bisa memasuki jalur yang lebih besar. Kata total di sini maksudnya ada dua jalur. Total di sini maksudnya adalah pencerahan secara penuh. Ada dua cara, yaitu sang pendengar dan orang yang menjadikan dirinya Buddha. Nah, di sini disebut dengan surga yang lebih rendah. Sementara kalau pencerahan secara penuh itu kita sebut nirwana yang lebih tinggi. Jadi kata total itu artinya tidak termasuk yang dua keinginan yang lebih rendah. Jadi di sini dua yang lebih rendah maksudnya keinginan dari yang sang pendengar dan orang yang menjadikan dirinya Buddha. Jadi di sini pencerahan yang secara penuh itu disebut tadi yang bahasa Tibetnya, karena ada kata manfaat buat orang lain demi kepentingan orang lain. Nah, itu adalah yang sesi 3. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk sesi 3? Boleh bertanya, Guru. Anda bilang bahwa Hinayana dan Mahayana, pengajaran Hinayana dan Mahayana, ada berbagai definisi dari kekosongan. Apakah itu artinya orang yang berada dalam tahapan itu, dalam tahapan Hinayana atau Mahayana, dan mereka mengalami kekosongan secara langsung, apakah mereka memiliki persepsi yang berbeda dari kekosongan itu? Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Saya belum pernah memikirkan itu. Karena definisi yang berbeda, apakah ada orang-orang yang berada dalam jalur tersebut pada saat mereka merasakan kekosongan? Apakah mereka akan merasakan kekosongan dengan cara yang berbeda?
Wah, ini keren banget. Let me try to answer, then I check with my teachers. Yeah. Saya akan berusaha menjawabnya, tapi nanti saya akan juga bertanya kepada guru saya. Ask them. Okay. Wow, Emil, this is so good. Waduh, Emilia, ini pertanyaannya bagus banget. Do they Apa yang akan terjadi? emptiness? Apakah mereka akan mengalami kekosongan yang dengan cara yang berbeda? Try to answer this way. Okay? Saya akan mencoba menjawabnya. They understand the emptiness Mereka memahami kekosongan with their definition. dengan definisi mereka. the emptiness is Kalau di jalur yang lebih rendah, kekosongan merupakan sebab akibat. meaning that Artinya, if there is no result, if there is no cause. tidak ada hasil kalau tidak ada penyebab. There is no cause. Tidak ada hasil kalau tidak ada sebab. And there is no result if there is no cause. Tidak ada hasil, tidak ada penyebab. They understand Dan the emptiness. karena itu mereka memahami kekosongan. But what happen if they see Tapi apa yang terjadi jika mereka melihat sesuatu not yang bukan, experience the same emptiness but they have different perception? mereka mengalami It is kekosongan yang sama tapi dengan pandangan yang berbeda. but have parts. Tapi ada orang yang bilang kekosongan itu adalah sesuatu yang tidak memiliki bagian-bagian. Saya akan katakan bahwa Alice is saying that they experience the same emptiness but have different perception. jadi Alice mengatakan mereka mengalami kekosongan yang sama tapi dengan pandangan yang berbeda. In all cases, right? Ini kita bicara tentang kekosongan di semua definisi. If they are from the lower tracks, Kalau mereka berasal dari jalur yang lebih rendah, can only recognize emptiness mereka hanya bisa melihat kekosongan completely, tidak secara penuh. not completely. For example, Contohnya, say kita katakan space ruang. also has emptiness, Ruang juga memiliki kekosongan. but to them, Tapi buat mereka, space, ruang, oh yeah, in fact, space is also empty because to them, any ya pada kenyataannya ruang itu juga kosong. is impossible. So to them, Jadi tidak ada penyebabnya itu tidak mungkin. I don't know. I think I don't know. Nggak tahu. Say that Saya nggak tahu. emptiness, but they have different perception. Different perception. Jadi kalau Alice mengatakan mereka mengalami kekosongan yang sama tapi dengan pandangan yang berbeda. Apa yang dimaksud ini? Saya rasa saya harus bertanya kepada guru saya. Ya keren deh, keren. I will write down the questions. Saya akan catat pertanyaan ini. Different schools have Jadi mazhab yang berbeda memiliki definisi yang berbeda. does it mean that they will experience Artinya apakah mereka akan mengalami different kind of emptiness? kekosongan yang berbeda, mengalami kekosongan dengan cara yang berbeda. If different schools have different definition of emptiness, Setiap mazhab memiliki definisi yang berbeda tentang kekosongan. If those people in a different school have different definitions Kalau of orang yang berasal dari mazhab yang berbeda memiliki definisi yang berbeda tentang kekosongan, apakah artinya kalau mereka say things the same, mengalami kekosongan, perception, I mean, they have apakah mereka mengalami hal yang sama atau memiliki pandangan yang berbeda? different perception, or Apakah mereka memiliki pandangan yang berbeda uh, atau different pengalaman yang berbeda? the same experience, but they have different understanding or Eh, experience, teacher? Mungkin mereka mengalami hal yang sama tapi memiliki pemahaman yang berbeda, atau mereka memiliki pengalaman yang berbeda. experience or different understanding. Jadi apakah mereka mengalami hal yang sama tapi dengan pemahaman yang berbeda, atau mereka mengalami hal yang berbeda? Try my best to ask the teachers. Saya akan berusaha untuk tanya kepada guru saya, Michael. mungkin ke C.S. Michael langsung. Okay, thank you. Any more Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Okay, come ask me more difficult questions so I can. Ayo tanya pertanyaan yang lebih sulit. Okay, if there is
Kalau nggak ada pertanyaan lain, kita istirahat dulu selama 5 menit. Nanti kita balik lagi. Terima kasih.
Okay, let's continue to class 4. Okay, let's continue to class 4, and then to answer this question, I will cover this in our review. Okay, review will be done. Untuk menjawab pertanyaan tadi, nanti akan dibahas dalam edisi review, edisi kita mengulang kembali. Ya, akan dilakukan pada tanggal 25 Februari. Jadi, kita akan melanjutkan dengan sesi 4. Di sesi 4, kita akan belajar tentang klasifikasi dari bodhicitta. Dan ini merupakan topik yang menarik. Ayo kita jalan. Saya lupa ngecek. Ya, Rini dan Lian, apakah menerjemahkan? Lian rupanya tidak siap. Iya, teacher. Okay, Lian is not ready. Huh? Lian belum siap. Rini should be ready. No. Rini is ready. Okay. Ya, Rini udah siap. Lian udah siap belum? Bisa kita mulai? Okay, never mind. While waiting for Lian. Okay, let's. Kita tunggu Lian dulu. Kita akan melakukan permainan logika sedikit untuk pertanyaan dari Emilia tadi. Oke, si Lian udah ada di sini. Kita bisa lanjut, Lian. Kita akan lanjut ke sesi 4. Di sesi 4, kita akan belajar tentang klasifikasi dari bodhicitta. Yang pertama adalah berdasarkan tingkatan pemahaman spiritual. Yang kedua adalah bagaimana seseorang berpikir. Yang ketiga adalah karena sifat alami. Dan yang keempat adalah karena bibit. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan tingkatan pemahaman secara spiritual. Kita udah membahas ini di workshop level 5. Okay. Kita akan segera memiliki workshop ini, jadi silakan kalau ada yang mau daftar. Kita bicara tentang 5 jalur, yaitu pencapaian secara spiritual. Jadi ini kita bisa mengukur kemajuan dari tingkatan spiritual kita berdasarkan 5 jalur itu, yaitu yang pertama adalah jalur akumulasi, yang kedua adalah jalur persiapan, yang ketiga adalah jalur penglihatan, yang keempat adalah jalur kebiasaan, dan yang kelima adalah tidak ada lagi pembelajaran. Nah, kalau gitu bodhicitta ada di mana dalam kemajuan ini? Pada saat kita sudah mencapai tingkatan pelepasan, pada saat kita mengalami pelepasan, kita sudah mencapai jalur akumulasi. Jesse Michael mengatakan bahwa jalur akumulasi ini bisa berlangsung lama. Jadi komentar terhadap sutra berlian yang dilakukan oleh Kamalasila mengatakan bahwa jadi jalur akumulasi ini merupakan proses yang panjang karena kita harus mengumpulkan bibit-bibit yang baik kita sebelum kita bisa masuk ke jalur persiapan. Kalau dalam Diamond Cutter kita menyebutnya ini jalur bencana. Karena kita harus mengalami tragedi dalam hidup kita supaya kita mau lebih mendalami ini.
Jadi kunci untuk memasuki jalur akumulasi ini adalah pelepasan. Jadi di sini seperti upacara melepaskan keterikatan kita. Emil, ada pertanyaan di chat, bukan itu. Jadi pelepasan merupakan pintu masuk untuk jalur akumulasi. Kemudian pada saat kita sudah mengumpulkan bibit yang cukup, kita akan masuk ke jalur persiapan. Nah, di sini di jalur persiapan ini merupakan pemahaman secara intelektual terhadap kekosongan. Setelah kita mendengarkan cerita pena selama 3.000 kali, dan kita mempraktekannya setiap hari secara teratur, dan kita menanam bibit lebih banyak, suatu hari kita akan memasuki jalur penglihatan. Ini merupakan pintu masuk di mana pikiran Anda benar-benar berubah. Ada 3 hal besar yang akan terjadi pada saat ini. Anda akan mengalami pengalaman secara langsung terhadap kekosongan. Jadi orang dari yang memahami mazhab yang berbeda akan mengalami hal yang berbeda. Apa yang akan mereka lihat di sini? Kemudian jalur yang keempat adalah jalur pembiasaan, atau disebut juga dalam bahasa Tibet Gomlam, yang artinya meditasi. Jadi jalur meditasi untuk terbiasa mengalami pengalaman secara langsung terhadap kekosongan. Jadi dari jalur penglihatan kita dapat mengatakan bahwa Anda akan masuk ke jalur itu. Anda seperti masuk ke kayak yang jalur apa ya, conveyor belt itu loh, yang kalau di pabrik kita naruh barang-barang terus jalan sendiri, atau kalau di airport jalan sendiri itu. Nah, itu baru kita terbiasa berada di situ. Kemudian setelah memasuki jalur pembiasaan, baru kita mencapai jalur ya kebudaan. Jadi ini bodhicitta yang pertama. Pertama kali kita mencapai bodhicitta, kita benar-benar mencapai pelepasan yang utama. Pada saat itu jalur akumulasi memulai bodhicitta yang pertama. Jadi ini bodhicitta tapi huruf B-nya kecil. Jadi kita menjadi bodhicitta berdasarkan dari tindakan-tindakan kita, dari perbuatan-perbuatan baik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita memasuki jalur yang kedua, yaitu jalur persiapan. Jadi bodhicitta yang pertama itu sungguhnya terdiri dari 2 jalur, yaitu jalur yang akumulasi dan jalur persiapan. Dan pada tahapan ini kita ada keinginan, kita percaya, keinginan yang didasarkan pada rasa percaya. Jadi Anda ingin mencapai pencerahan, dan kita mempercayai apa yang kita lihat. Kita melihat segala sesuatu datang dari dirinya sendiri. Di sini disebut dengan bodhicitta jenis 1. Jadi ini kita sebenarnya belum bicara tentang tingkatan bodhicitta, tapi kita akan katakan ini adalah bodhicitta jenis 1, jenis pertama. Kemudian bodhicitta jenis kedua, itu kita berada di jalur penglihatan. Kita sebut tanggung jawab pribadi. Jadi pada saat kita mengalami pengalaman langsung terhadap kekosongan,
dan kita masuk ke jalur penglihatan, this is the bodhicitta in the mind, ini merupakan bodhicitta di dalam pikiran having the direct perception. dari orang yang sudah mengalami kekosongan secara langsung. At this moment, Pada saat itu, three major things happen. 3 hal penting akan terjadi. You will never believe that things are not coming from their sides. Anda tidak akan pernah lagi mempercayai bahwa segala sesuatu datang dari dirinya sendiri Forever. Okay. selamanya. But although you believe in the system and you Tapi walaupun Anda memahami sistem bibit dan Anda at this moment you don't see them as coming from their side. At this dan Anda tidak akan pernah melihat sesuatu datang dari dirinya sendiri. So the type 1 is path 1 and 2. This is type 2 is path 3. Jadi ke bodhicitta yang jenis 1 itu terdiri dari jalur 1 dan jalur 2, yaitu jalur akumulasi dan jalur persiapan. Dan bodhicitta jenis kedua adalah yang memasuki jalur ketiga atau jalur penglihatan. After this is when you start to work on the this is the starting of you working on sini the perfections, okay? Anda memulai proses penyempurnaan. And bodhicitta type 3 Dan bodhicitta jenis ketiga creation, itu berada di jalur yang keempat, yaitu jalur pembiasaan, all the di mana Anda mencapai ke 6 kesempurnaan. 6 plus 4. It's called Ada 6 ditambah 4, ripened wish. yang disebut dengan So this is keinginan yang telah matang. meaning that you don't believe that things are coming from itself. Anda tidak percaya bahwa segala sesuatu datang dari dirinya sendiri. Self-existent, you don't believe they are Anda tidak percaya bahwa mereka ada sendiri, tetapi mereka memiliki bibit untuk bisa melihat itu, melihatnya seperti itu. Dan di sini merupakan jalur yang keempat, yaitu jalur penyempurnaan. Dan yang terakhir, bodhicitta jenis keempat, yang berada di jalur kelima, yaitu tidak ada lagi pembelajaran, di mana kita sudah berhasil menyingkirkan semua hambatan. Jadi Anda memiliki keinginan untuk mencapai pencerahan. Anda tidak melihat orang lain datang dari dirinya sendiri, tidak berpikir bahwa mereka datang dari diri sendiri, dan Anda tidak punya bibit yang membuat Anda melihat mereka datang dari dirinya sendiri. Jadi ini ada 4 jenis bodhicitta. Sekarang kita akan bicara tentang pertanyaan. Bagaimana kita bisa mempraktekannya, bagaimana kita bisa mencapai penyempurnaan ini. Ada 6 kesempurnaan. Dan ini berhubungan dengan masing-masing dari tingkatan tadi. Yang pertama adalah memberi. Practice the perfection of giving. Jadi pada saat Anda sudah mengalami kekosongan secara langsung, Anda akan mulai mempraktekkan 6 penyempurnaan. Yang pertama adalah penyempurnaan dari memberi, di mana selanjutnya Anda menyempurnakan moralitas Anda, dan kemudian Anda menyempurnakan kesabaran Anda, dan di mana Anda tidak lagi merasa marah, dan kemudian penyempurnaan dari usaha dengan rasa senang hati, penyempurnaan dari meditasi, dan kemudian penyempurnaan dari kebijaksanaan. Kenapa kita menggunakan kata penyempurnaan? Kenapa kita nggak hanya bicara tentang memberi atau moralitas atau kesabaran atau usaha yang dengan sukacita? Karena ini kita bicara tentang kekosongan. Di advance level 2 dari tim yang Vietnam, ada juga yang dari Indonesia dan dari Singapura. Di level 2 tingkat language, live tool nomor 11, kita bicara tentang
3 lingkaran dari kesempurnaan, dari kekosongan. subject holding the object, Kita bicara tentang subjek memegang objek dan so what does it mean? hubungan yang menghubungkan keduanya. So when we talk about perfection, Apa yang kita maksud di sini? when we Pada saat kita bicara tentang 6 kesempurnaan, money to pada saat kita memberi uang right? yang membutuhkan kepada orang yang membutuhkan, Do this giving with the understanding of emptiness. kita mau melakukan pemberian ini dengan pemahaman terhadap kekosongan. Emptiness of the giver, which is ourselves. Kita perlu memahami kekosongan dari sang pemberi, yaitu diri kita sendiri. Kita perlu memahami kekosongan dari orang yang menerima, Give itself of the money itself. dan kemudian kita perlu memahami kekosongan dari apa yang kita berikan, yaitu uangnya itu sendiri. I know that Saya tahu bahwa saya perlu memberi sekarang so that I can have more in the sehingga saya bisa dapat lebih. emptiness of the giver. So the giver, Jadi itu kekosongan dari sang yang memberi. and also of course the giver needs Tentu to saja have yang the pemberi giver harus punya to be there. bibit untuk bisa melihat ada orang yang mau menerima di situ. Being given. Okay, the emptiness of receiver is Jadi kekosongan dari penerima adalah yeah, the giver needs to have the seat so that the giver can see the receiver. jadi sang pemberi harus punya bibitnya untuk bisa melihat orang yang menerimanya. And of course the money that you give away Dan tentu saja uang yang Anda berikan generosity. itu harus datang dari kemurahan hati Anda di masa lalu. Emptiness. Jadi di sini Anda perlu memahami 3 lingkaran dari kekosongan The act of giving itself will dari produce tindakan untuk memberi. good karma. The Tindakan memberi itu sendiri menanam bibit yang disebut dengan bibit yang kotor. be stuck in the wheel of suffering, in the Tapi cycle. itu masih bisa menyebabkan kita masuk ke dalam roda kehidupan, yaitu roda Of course, penderitaan. in the simple terms we say that when Dalam you want to istilah yang give, sederhana, kalau Anda ingin memberi, 4 steps. Anda perlu melakukannya dengan 4 langkah. Covers the, Jadi 4 langkah and ini sungguhnya mencakup 3 lingkaran kekosongan tadi. by doing 4 steps. And when you Jadi do di sini kita tetap saja memberi, tapi kita memberi dengan melakukan 4 langkah. advanced level 2, Dan dari 4 langkah yang kita pelajari di tingkat lanjutan 2 workshop, kita memahami bahwa we need to give to others. kita perlu memberi kepada orang lain karena We are kita the opposite merupakan kebalikan everybody else who is not. dari orang lain yang bukan kita. Okay, Lian did translation for me in Lian melakukan penerjemahan buat saya di Hanoi, mudah-mudahan dia bisa ingat. the reverse of anybody else who is not Kebalikan dari orang lain yang bukan sugeng, Sugeng needs karena itu to give using the 4 steps. sugeng untuk memberikan dengan 4 langkah, This understanding, this kita is perlu memiliki pemahaman ini. called the perfection of giving. Nah, ini yang disebut dengan penyempurnaan dari People say, memberi. "Should I go through 4 steps?" Banyak orang bertanya, kenapa saya harus melakukan 4 langkah? Kenapa 4 langkah kedengarannya terlalu egois? Therefore, we need to have the correct understanding. We need to Makanya give kita so that when we perlu memiliki pemahaman yang benar supaya kita bisa melakukan 4 langkah. perfection of giving. Nah, untuk bisa mendapatkan penyempurnaan dari memberi. When using this, it is just a normal giving. Kalau kita tidak melakukan itu, maka itu jadi memberi secara biasa aja. That will still cause us to be stuck in the Tapi hal itu akan menyebabkan kita masih terperangkap dalam penderitaan. suffering, dirty good karma. Makanya ini disebut dengan bibit baik yang kotor. Part of the suffering of change. Nah, itu merupakan bagian dari penderitaan karena perubahan. Cover the Itu mencakup bhumis of the 6 bumi. Bodhisattva 10 bhumis, right? Dari 10 bumi yang tempat bodhisatwa. Okay, Nah, kalau gitu 4 laginya apa? verbal, Saya akan memberikannya secara verbal.
Nomor 7 adalah mulai mengumpulkan orang, untuk menarik orang dengan kemurahan hati. Yang ketujuh adalah untuk menarik orang dengan membuat mereka menjadi berani. Kemudian kita menarik orang untuk mempraktekkan. Dan kemudian yang ke-10 adalah menarik orang untuk melakukannya dari dirinya sendiri. Kalau Anda udah ngambil yang workshop tingkat 8, automatic leadership ya, kepemimpinan secara otomatis. Nah, Anda bisa menarik orang untuk bisa mempraktekkan diri sendiri. Nah, itu jadi di sini kalau Anda udah ikutin yang level 8, nah itu adalah 4 bumi. Jadi ada 10 bumi. Bumi yang nomor 1 pada saat Anda mengalami kekosongan secara langsung, pada saat Anda berada di jalur penglihatan, Anda mulai mempraktekkan penyempurnaan dari memberi. Dan kemudian Anda pelan-pelan mulai naik, dan Anda mulai masuk ke jalur pembiasaan. Anda mulai pelan-pelan masuk ke bumi nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan kemudian ke 8. Pada saat Anda memasuki bumi yang nomor 8, Anda masuk ke jalur. Itu adalah bodhicitta yang jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Dan akhirnya, pada saat Anda sudah mencapai bumi 9 dan 10, Anda masuk ke bodhicitta jenis keempat yang disebut dengan kebudayaan yang tertinggi. Nah, sekarang apakah itu semua merupakan keinginan yang sama? Ada 2 jenis. Yang kedua adalah dari cara Anda berpikir. Jadi dari cara Anda berpikir. Coba perhatikan ini berasal dari live tool nomor berapa di workshop level berapa. Jadi ini keinginan sang raja untuk mencapai pencerahan. Jadi si raja ingin mencapai pencerahan dulu dan kemudian membantu orang lain. Kemudian ada pengembala. Jadi keinginan sang pengembala untuk mencapai pencerahan. Jadi si pengembala ini berdiri di belakang para kambing. Maksudnya biar orang lain dulu yang mencapai pencerahan, baru dia. Saya akan dukung dari belakang. Hanya dengan cara itu saya bisa mencapai pencerahan. Kemudian ada yang orang perahu ya, keinginan untuk mencapai pencerahan oleh orang perahu. Nah, ini sungguhnya ada 3 jenis kepemimpinan. Kita belajar di DCI level 8. Itu ada beberapa pilihan untuk menjadi seorang pemimpin. Pada saat kita bicara tentang keinginan untuk pencerahan, 2 dari mereka pada dasarnya salah. Yang mana 2 yang salah? Yang penggembala atau yang orang perahu atau yang raja? Mana yang benar dan mana yang salah? Ada 2 yang salah. Ayo jawab. Yang mana? Yang benar. Dan 2 yang mana yang salah? Ada yang bilang yang orang perahu karena bersama-sama. Terus ada yang bilang yang raja yang benar. Jadi
keinginan dari seorang raja itu yang benar. Why? Kenapa? Why? Kenapa? Because how can you help others Bagaimana kita bisa menolong orang lain enlighten? kalau Anda sendiri belum mencapai pencerahan? Memang Anda bisa membantu orang lain But your help is untuk not mencapai pencerahan, ultimate help. tapi itu bukan This distinguish of enlightenment. I want to get enlightened. bantuan yang paling benar. Jadi yang Anda harus miliki adalah keinginan dari seorang raja. Apa yang terjadi dengan sang pengembala? A classical example of Kita punya contoh klasik dari pengembala. time people say, have you heard of this definition? Ada orang yang bilang, mungkin Anda pernah dengar definisi dari bodhisattva, orang yang can become enlightened, but bisa mencapai pencerahan, tapi menunda pencapaian tersebut sehingga bisa membantu makhluk lain. understanding Ada salah pemahaman di situ. saying that bodhisattva is defined as Ada yang mengatakan bahwa bodhisattva didefinisikan sebagai orang yang menunda enlightenment pencerahan mereka sehingga bisa membantu orang lain. you Itu merupakan pengembala, pendekatan pengembala. Jadi kalian semua dapat pencerahan dulu, baru nanti saya mendapat pencerahan. Itu salah. is it even possible to help people if you're not Bagaimana mungkin kita bisa membantu orang lain mencapai pencerahan kalau kitanya sendiri belum mencapai pencerahan? Mungkin Anda bisa mencapainya secara permukaan, tapi tidak di dalam. Jadi jangan Anda mendapatkan pemahaman yang salah itu. Kita harus selalu memakai pendekatan raja, ya, keinginan raja. Saya sebaiknya tidak menunda, bahkan saya sebaiknya tidak bersama-sama, tapi saya yang harus mencapai pencerahan duluan. Dan itu adalah cara untuk bisa membantu orang lain. Jadi sekarang kita membagi keinginan tersebut berdasarkan keinginan secara alami. Yang pertama adalah doa untuk menjadi bodhicitta. Tapi hanya keinginan, cuman berdoa aja, tapi nggak ada tindakan. Tidak ada tindakan untuk memberi, tidak ada tindakan untuk menjaga moralitas. Jadi itu nggak cukup kalau cuma sekedar ingin. Dan kemudian yang kedua adalah betul-betul melaksanakan tindakan baik dari seorang bodhisattva. Tentu saja, pada saat kita mengucapkan sumpah bodhisattva, Anda harus cepat mengambil tindakan. Tentu saja Anda harus mengambil sumpah dalam bentuk tindakan. Anda harus melakukannya. Dan pada saat kita melakukannya, dan cara terbaik untuk memastikannya adalah dengan melakukan 6 times book, ya, buku 6 kali. Saya tahu semua sangat sibuk, tapi setiap 2,5 jam Anda bisa berhenti sebentar dan mungkin bisa menulis, mengambil waktu 1-2 menit untuk melihat apa yang Anda lakukan hari itu. Apa yang Anda lakukan dalam hidup Anda? Ini kita bicara tentang masa depan Anda. Jangan diabaikan. Karena Anda hanya membutuhkan beberapa menit untuk menulisnya. Saya lagi bareng-bareng sama teman-teman di hari Minggu lalu membicarakan tentang ini. Ada beberapa orang yang sangat khawatir, saya nggak siap nih untuk melakukannya. Tapi kenyataan bahwa Anda berada di sini untuk belajar, artinya Anda ingin mendapatkan pencerahan, artinya Anda ingin membantu orang lain. Jadi apakah Anda siap atau tidak? Penyebab sebenarnya adalah karena Anda tidak memahami, bukan karena Anda siap atau tidak siap. Oke.
Definisi lain, kita bisa membagi keinginan tersebut menjadi dua jenis kenyataan. Yang pertama adalah bodhicitta yang utama dan yang jadi bodhicitta yang utama itu adalah bodhicitta yang Anda dapatkan pada saat Anda mengalami secara langsung kekosongan. Disebut bodhicitta yang utama. Tapi Jesse Michael mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan bodhicitta. Kenapa? Kenapa? Kenapa bodhicitta yang utama bukanlah bodhicitta? Kalau tidak, kenapa disebut dengan keinginan untuk pencerahan? Pada saat kita bicara tentang bodhicitta utama, ini adalah bodhicitta yang Anda dapatkan pada saat Anda mengalami kekosongan secara langsung. Ini merupakan bukan merupakan keinginan lagi. Jadi bodhicitta adalah keinginan untuk mencapai pencerahan demi kepentingan orang lain. Tapi pada saat kita mengalami kekosongan secara langsung, itu tidak lagi merupakan keinginan. Karena setelah Anda mengalami kekosongan secara langsung, Anda akan mencapai pencerahan dalam waktu kurang dari 7 kehidupan atau kurang dari 500 tahun. Pada saat kita mengucapkan sumpah bodhisattva, kita ingin menjadi tercerahkan. Arahat merupakan jalur pendengar. Dan kemudian bodhicitta yang sepertinya bodhicitta tapi menipu. Ini maksudnya adalah bodhicitta yang kita dapatkan sebelum kita mengalami kekosongan secara langsung. Dan ini merupakan bodhicitta dari orang biasa. Jadi sekarang kita akan bahas PR. Kita bahas PR. Ini ada 4 jenis keinginan terhadap pencerahan. Di sini kita lihat 4 jenis dari keinginan untuk pencerahan. Yang pertama adalah keinginan berdasarkan rasa percaya. Ini merupakan jalur akumulasi dan jalur persiapan. Ini terjadi sebelum Anda mengalami kekosongan secara langsung. Ini merupakan Anda masuk ke jalur akumulasi atau persiapan untuk jalan hidup yang lebih besar, di mana segala sesuatu kelihatan seperti datang dari dirinya sendiri, dan Anda mempercayai apa yang Anda lihat. Dan Anda memiliki hampir dari semua kita itu berada dalam keinginan berdasarkan rasa percaya ini. Dan kemudian pada saat kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu tanggung jawab pribadi, keinginan berdasarkan tanggung jawab pribadi. Di sini Anda berada di bodhisattva tingkat 1 sampai dengan tingkat 7. Tadi itu merupakan jalur penglihatan, dan yang sekarang
bodhisattva levels 1 to 6. Jadi setelah memasuki jalur penglihatan, Anda memasuki tingkatan bodhisattva dari 1 sampai dengan 7, di mana Anda mulai menarik orang dengan memberi. Dalam masa ini, dalam jalur penglihatan, Anda melihat pada saat Anda mengalami melihat kekosongan secara langsung, Anda melihat segala sesuatu seperti datang dari dirinya sendiri. Anda masih melihatnya seperti itu, tapi Anda tidak mempercayainya lagi. Karena Anda telah melihat secara langsung bahwa itu tidak seperti itu. Kemudian pada saat Anda mencapai bodhisattva level 8, atau yang disebut dengan bodhisattva tingkat tinggi, Anda mencapai bodhisattva yang tingkat ke-8, tapi Anda belum tercerahkan. Pada saat itu, menarik sekali. Anda tidak lagi melihat segala sesuatu datang dari dirinya sendiri. Tapi Anda masih ada bibit sedikit di dalam diri Anda untuk melihat sesuatu datang dari dirinya sendiri. Dan akhirnya, yang paling utama, semua hambatan sudah berhasil disingkirkan, Anda sudah mencapai pencerahan, dan Anda telah menjadi Buddha, Anda telah menjadi, Anda sudah tercerahkan. Dan tidak ada lagi hal yang sepertinya datang dari dirinya sendiri. Dan kemudian kita bicara tentang 3 jenis keinginan untuk pencerahan, yaitu gembala atau keinginan manusia perahu. Yang keinginan seorang raja itu yang benar. Kemudian kalau yang keinginan penggembala itu adalah yang salah. Di sini penggembala artinya orang yang menunda pencerahannya dengan pikiran bahwa mereka harus menolong orang lain dulu. Karena di sini berdasarkan pemahaman yang salah bahwa kalau Anda sudah tercerahkan, Anda tidak bisa menolong orang lain lagi, itu salah. Karena pada saat Anda sudah menjadi arhat, kalau di jalur bodhisattva, itu Anda setelah tercerahkan, Anda bisa membantu orang lain. Jadi kita mau menggunakan cara keinginan seorang raja. Kemudian yang manusia perahu, berdasarkan pemahaman bahwa kalau untuk mencapai pencerahan kita lakukan bersama-sama, tapi itu juga salah. Kemudian yang 2 jenis itu bisa dibagi menjadi 2, dalam bentuk, yang pertama dalam bentuk doa, yang kedua dalam bentuk tindakan. Jadi di sini ada doa dan ada keinginan. Dan kemudian pembagian yang kedua, yang menipu dan yang sebenarnya. Menipu itu artinya keinginan sebelum Anda mengalami kekosongan secara langsung. Dan kemudian yang utama itu adalah pada saat Anda sudah mengalami kekosongan secara langsung. Ada pertanyaan lain? Sebelumnya, ayo kita lakukan doa persembahan. Emilia mau bantu lagi? Let's do the prayer. Ayo kita lakukan doanya. Kita ucapkan doanya dalam posisi mudra. Sapsi
Puki Chuksing Mentok Trang Rirap Lingshi Sangye Singju Nikte Namdak Shingla Chuparsho Idam Guru Ratna Mandalaka Mirya Tayami. Saksi Puki Chuksing Mentok Trang Rirap Ling We change to the dedication. Kewa di kewo kun Sunam yese sok chok sing Sunam yese le chung we Dempa kunyi topar syo. Okay, thank you. So this is the translation. Kewa di kewo kun. Sunam yese chok chok sing, sunam yese le jungwei dan pakunyi topar syok. So by the goodness of what I've just done, goodness kewa, yeah. And then kewa is all beings, yeah. Jadi ini terjemahannya dengan semua kebaikan yang saya sudah lakukan. Semoga semua makhluk hidup bisa selesai mengumpulkan kebaikan dan kebijaksanaan, dan keduanya bisa mendapatkan keduanya, mencapai dua tubuh yang utama dari seorang Buddha, yaitu kebaikan dan kebijaksanaan. Jadi tubuh seorang Buddha terdiri dari kebaikan dan kebijaksanaan. Itu sesi 4. Ada pertanyaan lagi atau sharing yang Anda ingin lakukan? Kalau tidak, oke, ada pertanyaan lagi. When we are in practice of doing, when we are in the seeing part, so after seeing, I mean the part of seeing. Kalau kita berada di jalur penglihatan, sesudah itu di mana kita melakukan 6 penyempurnaan. Tapi kalau sekarang ini kita ternyata berada di jalur persiapan, padahal guru selalu mendorong kita untuk mempraktekkan 6 penyempurnaan. Apakah pada saat kita melakukan praktek yang salah dari Bodhisattva? Tentu saja ini masih yang tingkatan yang menipu, tapi pada saat Anda memasuki jalur penglihatan, memasuki jalur pembiasaan itu akan menjadi jauh lebih cepat. DPE yet. Jadi jangan pernah berpikir bahwa karena kita belum melihat kekosongan secara langsung, ini semuanya menjadi menipu dan tidak berguna. Ya, memang di dalam roda kehidupan, kalau pada saat roda itu rusak, tapi kita jadi kita mesinnya itu rusak, tapi kita masih bisa menggunakan mesin itu untuk keluar dari roda kehidupan. Si Rio akan ikut SCIM kelas 6 di dalam roda kehidupan. Itu peralatan kita rusak. Karena itu apa yang kita lihat menyebabkan kita menjadi memiliki salah pemahaman. Tapi kalau kita melakukan hal-hal baik, itu akan menghasilkan bibit baik yang kotor. Pertama, kita harus memiliki pemahaman yang benar, sehingga kita bisa
masih bisa menggunakan mesin yang rusak untuk membantu kita. Pada saat yang sama, pada saat kita melakukan hal-hal baik yang kita lakukan melalui 4 langkah, sehingga apapun yang kita lakukan akan menghasilkan bibit baik yang bersih. Saya ingat Jesse Michael bicara tentang ini di Surabaya 2019, di Surabaya Intensif 2019. Pada saat Anda melakukan segala sesuatu yang baik, mereka merupakan bibit baik yang kotor. Satu-satunya cara kita bisa menanam bibit baik yang bersih adalah dengan melakukan 4 langkah. Jadi 4 langkah ini sangat kuat sekali. Kalau Anda ingin menanam bibit, gunakan 4 langkah. Tapi banyak orang yang lupa tentang 4 langkah. Jadi hanya melakukan perbuatan baik, tapi itu tidak cukup. Jadi 4 langkah ini tetap sangat penting. Dan dengan menciptakan dan hanya dengan memahami karma yang baik, Anda bisa menanam bibit secara benar. Pada saat kita keluar dari roda kehidupan, kita dapat disebut apa? Jadi kita dapat julukan apa kalau kita udah berhasil keluar dari roda kehidupan? Kita disebut dengan arhat. Elis benar, kita disebut arhat. Tapi tujuan kita bukan arhat, tujuan kita adalah kebudaan. Dan itu membutuhkan bodhicitta yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Kita perlu mengumpulkan perbuatan baik dan kebijaksanaan untuk bisa melihat kekosongan secara langsung. Kita perlu mengumpulkan perbuatan baik dan kebijaksanaan kita perlu melakukannya melalui 4 langkah. Dan kita ingin, dan itu cara kita supaya bisa mendapatkan perbuatan baik yang bersih, yang tidak ternoda. Satu yang tidak ternoda. Kita tidak menginginkan perbuatan baik yang kotor, yang masih bisa menyebabkan kita masuk ke dalam roda penderitaan. Kita bicara tentang karma. Ada lagi? Kalau tidak ada, sesi 4 dan 5, yaitu kelas yang ketiga, akan diadakan pada 11 Februari, hari Sabtu. Dimulai jam 1 jam lebih lambat. Kita mulai bukannya jam 6 sore, kita mulai tapi jam 7 sore, jam 7 malam di Indonesia, tanggal 11 dan tanggal 12. Teacher Sugeng akan ngajar dari Sedona, dan itu jam 5 pagi di Sedona, jam 8 malam di Singapura, jam 7 malam di Jakarta di Indonesia. Itu jadi hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Miss Lien, ada pertanyaan bagaimana kita bisa membantu merubah orang yang lahir di jalur yang lebih rendah untuk masuk ke jalur yang lebih besar. Kita perlu menjadi raja dulu.
show it in our actions. Dan kita perlu menunjukkannya dalam perbuatan kita. Apa perbuatan apa? Yaitu perbuatan bodhisattva, tindakan seorang bodhisattva. Bodhicitta. Kita perlu memiliki bodhicitta. That is very important. Dan itu sangat So, kuat sekali. I think the best way to Dan itu merupakan cara terbaik untuk membantu orang lain. Untuk membantu orang lain untuk berubah. I don't want you to go out and start arguing with people. Hey, you are lower way, I'm higher way. No. Saya nggak mau Anda memulai perdebatan dengan orang lain. Saya katakan Anda berada di jalur yang lebih tinggi, sementara orang lain berada di jalur yang lebih rendah. Bukan seperti itu. Kita perlu mempraktekannya, Scriptures from the lower way. For karena example, kita tetap perlu mempelajari naskah yang berasal dari jalur yang lebih rendah, the Vinaya. So, yang Hinayana. literatures from the lower way, but they are Semua foundation. buku yang berasal dari jalur yang lebih rendah. We can then move Karena kita membutuhkan landasan yang kuat, higher. sehingga dengan landasan yang kuat kita bisa mempelajari yang lebih tinggi. Yeah, so Ada lagi pertanyaan? Ian, for Terima kasih kepada Lien untuk sudah menerjemahkan untuk Vietnam dan Rini yang sudah menerjemahkan untuk Indonesia. Also thanks to Emil to do the recording as well. And Terima really kasih kepada Emil yang sudah melakukan recording the people into the Zoom. dan menjadi host juga untuk memasukkan orang ke Zoom. So yeah, after this remember to do your Sesudah ini jangan lupa untuk melakukan coffee meditation. so that is part of the coffee meditation also. If there is nothing else, Kalau tidak ada lagi, selamat malam. on Saturday. Ketemu lagi hari Sabtu. Teacher. Thank you. Iya, Thank you. Thank you, teacher. selamat pergi ke Sedona, teacher. Yeah, I'm having dinner. Sorry. No